Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita yang senantiasa melimpah-limpah, sehingga kita tetap bisa senantiasa mengiring Tuhan dengan penuh keyakinan. Malam hari ini saya mengajak saudara berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak Surgawi buat kesempatan, buat kemurahan kasih Tuhan di mana kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Ini semua berkat kemurahan Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami mohonkan pengudusan penyucian Tuhan senantiasa untuk dapat menikmati berkat firman Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami rindu Engkau berbicara bagi kami Tuhan dalam kebenaran firman. Tutup bungkus sepanjang pemberitaan firman ini. Urapi kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita akan membaca Alkitab kita di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Satu ayat yang sudah sangat sering ya kita membacanya. Kita akan membicarakan bagaimana alasan kita mengatasi situasi hidup kita ini. Kita punya alasan untuk bisa mengatasi kehidupan kita. Kita lihat di ayat yang ke-12, Roma pasal yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan manakala kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan segala tantangan? Ada 3 hal penting tentunya yang dapat kita lakukan melalui ayat ini. Yang pertama, kita harus tetap bersukacita saat berharap. Ini penting. Ini harus menjadi ciri kehidupan kita. Kehidupan yang bersukacita saat berharap. Biasanya yang paling umum adalah ketika orang berharap, orang itu berharap cemas, harap-harap cemas ya. Sering kita dengar gitu, harap-harap cemas. Aduh kok tunggu belum juga. Oh tunggu kok belum juga. Tapi sebagai orang percaya kita harus bersukacita saat kita berharap. Nah, alasan kita bersukacita itu jelas. Karena kita punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-5 itu ayat yang kedua dikatakan, ini menjadi alasan bagi kita. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kita punya alasan bagaimana kita bersukacita saat kita berharap. Karena iman kita. Kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan jawaban, Tuhan memberikan kemuliaannya untuk dinyatakan. Sukacita ini dapat terlihat ya, sukacita ini dapat terlihat ya kalau kita hidup di dalam pengharapan yang penuh dengan sukacita. Saat kita berharap kita bersukacita itu dapat dilihat ya. Dalam Efesus pasal yang ke-5 itu dapat dituangkan ya, dapat dituangkan di dalam ayatnya yang ke-20. Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 mengatakan begini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Pasti kita akan mengucap syukur. Itu akan terlihat di dalam sikap hidup kita yang penuh dengan pengucapan syukur. Orang-orang yang bersukacita saat berharap hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Baik sukacita maupun ucapan syukur ini kedua-duanya adalah kehendak Allah. Ya, baik bersukacita, mengucap syukur berarti kita sudah melakukan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya bagaimana kita dapat bersukacita terus-menerus saat berharap kepada Tuhan, bahkan saat berharap kepada apa yang belum kita lihat, ya ini penting sekali. Ya, ini akan mengubah cara pandang kita. Ya. Coba kita melihat dalam Yakobus pasal yang pertama. Kitab Yakobus pasal yang pertama. Ya, betapa pentingnya bersukacita saat kita berharap. Yakobus pasal pertama ayat 2 dan 4 di sana. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Luar biasa ya. Ini mengubah
cara pandang. Kata sebab kamu tahu, yaitu ayat yang keempat kita lihat. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Sebab kamu tahu. Perhatikan, waktu kita bersuka cita saat berharap, ini akan mengubah cara pandang kita. Ya, ini tentang janji Tuhan. Orang-orang yang bersuka cita saat berharap, ya, dia akan mengalami janji Tuhan. Karena apa? Karena cara pandangnya sudah berbeda. Dia yakin dan percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Ini yang pertama, ya. Jadi orang-orang yang bersuka cita saat berharap ini bisa mengatasi segala masalah dalam situasi kehidupan yang dihadapinya. Yang kedua, bersabar di dalam kesesakan. Ini jadi orang-orang yang tinggal dalam Roh Kudus, ya, ada karakter daripada Roh Kudus, ada buah dari Roh Kudus, yaitu kesabaran. Manakala kesesakan itu menghimpit, kesabaran itu penting sekali. Sabar adalah salah satu karakter dari kasih, ya. Dari kasih itu sendiri, Yesus Kristus Tuhan bersikap sabar ini bisa membuat orang tahan uji, ya. Orang-orang yang sabar akan terlihat bahwa dia akan tahan uji, ya. Maka penting sekali bersikap sabar, ya. Walaupun rasanya berat, sukar, ya bagaimana mungkin. Tapi ketika kita bersama Roh Tuhan, Roh Kudus itu dengan karakteristik yang banyak sekali, ya, dia akan menjadi sesuatu dalam diri kita, menjadi mengubah keadaan kita. Maka kita menjadi pribadi seperti apa yang dikehendaki Bapa, yaitu berkarakter Roh Kudus, berkarakter Kristus, ya. Nah, saat kita bersabar, ya, kecil kemungkinan untuk kita berbuat dosa. Waktu kita bersabar, kecil kemungkinan untuk kita berbuat salah dan dosa. Itulah Pengkhotbah pasal yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-10, kita melihat kitab Pengkhotbah pasal yang 10. Pengkhotbah di pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-4, demikian sabda Tuhan. Jika amarah penguasa menimpa, engkau janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bersabar dalam kesesakan, kesabaran akan perkecil, ya, kesempatan kita untuk berbuat salah, bahkan akan meminimalisir kemungkinan untuk berbuat dosa dan kesalahan. Saat kita bersabar, maka akan terjadi hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kalau kita bersabar, pikiran kita pun akan sehat, akal kita pun akan sehat. Maka orang-orang yang sabar, dia akan kecil sekali, saya katakan, kemungkinan untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Karena kesabaran ini akan mencegah orang berbuat dosa. Kesabaran akan mencegah orang berbuat salah ketika di dalam kesesakan. Karena sangat mungkin sekali ketika orang dalam keadaan sulit, keadaan sukar, terhimpit kesesakan, mungkin sekali. Apalagi kalau tidak dekat dengan Tuhan, pasti berbuat banyak kesalahan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Amsal, kita lihat Amsal pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Perhatikan, akal budi membuat seorang panjang sabar. Orang-orang yang takut akan Tuhan pasti orang-orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan akal budi daripada Tuhan. Ini pun pekerjaan Roh Kudus. Ini Roh Kudus yang berbuat, ya, karena Roh Kudus, ya, menjadi Tuhan di dalam pikiran kita. Dia menjadi Tuhan atas pikiran kita. Maka kita akan memiliki akal budi, pengertian, pengetahuan, ya, pengetahuan untuk hal-hal yang baik. Sehingga saya katakan tadi, akan kecil sekali, ya, kemungkinan untuk berbuat salah dan dosa. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita
kita membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, masih di dalam poin yang kedua ini, bersabar di dalam kesesakan. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 di ayat yang keempat. 1 Korintus 13 ayat yang keempat, demikian sabda Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang ke-7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Perhatikan, ini penting sekali. Orang-orang yang memiliki karakter ini, kesabaran ini, dia akan sanggup menanggung segala sesuatu. Perhatikan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang memiliki kasih dalam Tuhan, dia juga punya kesabaran untuk menanggung segala sesuatu. Itu menanggung segala apapun karena kasih itu sabar. Perhatikan, orang-orang yang percaya, yang memiliki kasih Tuhan, dia dipastikan sabar. Ya, dia pasti diberikan kemampuan untuk mengantisipasi hal-hal yang memungkinkan untuk terjadi sesuatu yang tidak baik. Dia mampu, dia mengantisipasinya. Di dalam kesabaran kita bisa menyusun langkah-langkah yang baik ke depan. Dalam kesabaran kita bisa menyusun strategi untuk menang di dalam segala persoalan kita. Yang terakhir, bertekun di dalam doa. Saudaraku, hari-hari belakangan ini doa menjadi kurang disukai banyak orang. Orang berpikir berdoa hanya buang-buang waktu. Berdoa hanya mengganggu waktu kehidupan kita. Padahal panggilan untuk berdoa adalah panggilan untuk berkarakter di dalam Kristus. Kristus selalu berdoa. Yesus Kristus selalu berdoa dalam setiap keadaan, setiap waktu, saudaraku. Ini buah roh dari kesetiaan, saudaraku. Orang yang bertekun di dalam doa adalah orang yang berbuah di dalam roh, di dalam kesetiaan. Karena buah roh adalah salah satunya kesetiaan. Kita melihat di dalam Kolose pasal yang keempat, di bagian yang terakhir ini. Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua. Pasal yang keempat, ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa secara tekun adalah ciri rohani Kristen yang waspada, yang berjaga-jaga. Berdoa secara tertib, berdoa secara terus-menerus, berdoa secara disiplin. Ini ciri rohani Kristen yang berjaga-jaga. Ini ciri rohani Kristen yang waspada. Tapi manakala kita sudah mulai enggan berdoa, kita melayani tanpa berdoa, kita melakukan apapun tanpa berdoa, kita sudah gegabah, kita sudah berjalan sendiri. Segala sesuatu harus disertai dengan doa. Bertekun di dalam doa adalah kesetiaan di dalam hidup Kristen. Karena itu adalah ciri dari karakter orang yang hidup secara rohani. Buah roh itu kesetiaan salah satunya. Bertekun di dalam doa adalah ciri dari kehidupan rohani yang memiliki kesetiaan. Berdoa secara tekun, berdoa secara terus-menerus adalah kehidupan rohani yang berjaga-jaga. Saya percaya kemungkinan kecil untuk jatuh, kemungkinan kecil untuk tergeletak. Jatuh, tergeletak itu mungkin saja ketika orang percaya sudah tidak lagi berdoa dan berjaga-jaga. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, rasa syukur saat bertekun di dalam doa. Perhatikan, rasa syukur saat bertekun di dalam doa adalah syarat mutlak menjadi energi dari emosi yang positif, yang menyehatkan kehidupan rohani kita. Perhatikan, ini penting sekali. Bertekun di dalam doa dengan penuh rasa syukur. Jangan berdoa dengan keluh kesah. Jangan doa menjadi beban. Jangan doa menjadi sebuah beban berat untuk dilakukan. Tapi rasa syukur yang menyertai kehidupan doa kita. Ini menjadi energi yang sangat positif, menjadi emosi yang sangat positif untuk kita bersemangat
Ini menyehatkan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, teruslah bertekun di dalam doa. Doa adalah saluran dari pelepasan kuasa besar-besaran dari sorga yang membawa jawaban atas setiap persoalan pergumulan hidup kita. Perhatikan, di dalam ruang doa itulah, ketika kita bertekun di dalam doa, saat kita menghadapi masalah, ada pelepasan kuasa besar-besaran dari sorga. Untuk apa? Untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Baik, dari 3 hal ini, Bapak Ibu Saudara, kita boleh bergerak maju terus di dalam Tuhan. Dalam mengatasi situasi hidup kita, mari kita tetap bersuka cita saat kita berharap. Mari kita terus bersabar saat kita mengalami kesesakan. Dan jangan lupa, kita harus tekun terus di dalam doa. Tuhan mengasihi kita. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini, buat kesempatan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, urapi kami semua terus, pakai kami semua terus. Dan dalam menghadapi segala pergumulan permasalahan, kami tetap berpegang kepada firman Tuhan ini yang sudah kami dengar. Berkati seluruh jemaat-Mu, para orang tua, para janda, para duda, mereka hidup dalam kesendirian. Tuhan hiburkan, Tuhan berkati di masa tua mereka, di masa kesendirian mereka. Tuhan tetap memberkati rohani jasmani. Pemeliharaan Tuhan nyata. Para keluarga semua, suami istri, anak-anak semua diberkati dengan keharmonisan, kerukunan, shalom turun atas kehidupan mereka semua. Suami diberikan hikmat, kekuatan, tanggung jawab yang sungguh, dan juga kesetiaan sebagai kepala keluarga. Istri mendampingi, beri kekuatan, kesehatan, hikmat, hormat kepada keluarga, hormat terlebih kepada Tuhan, mengasihi keluarga. Kasih Tuhan diberikan juga kesehatan, umur panjang para istri, anak-anak sebagai buah nikah. Ya Tuhan, tolong dalam pergumulan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Tuhan campur tangan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati, dari batita sampai muda dewasa. Tuhan berkati semua yang bergumul pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan, buka jalan ya Tuhan. Berikan pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka rindukan. Yang sudah bekerja, berikan kesungguhan dalam bekerja. Tuhan tolong anak-anakmu yang membutuhkan jodoh, Tuhan berkati. Juga anak-anak yang sudah siap laksanakan pernikahan, juga saudara Thomas dan saudara Lia, Tuhan berkati pada tanggal 8 besok, yang mereka boleh mengalami berkat Tuhan di dalam pernikahan mereka. Dan jemaat Tuhan semua boleh bersuka cita, bersama-sama beribadah, mendukung nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak ini dalam program momongan ya Tuhan, sudah membentuk rumah tangga mereka, berikan juga anak sebagai buah nikah. Berkati kandungan-kandungan tiap jemaat Tuhan, berikan kesuburan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak boleh lahir sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Memberikan sekali pertumbuhan yang wajar bagi anak-anak kami, pergaulan yang baik, dijauhkan dari pergaulan yang merusak, yang mengganggu pertumbuhan yang baik dari kehidupan rohani mereka. Terima kasih tutup bungkus. Berkati bidang-bidang pekerjaan bisnis usaha dagang mereka ya Tuhan, yang bekerja di perusahaan-perusahaan, yang bekerja di kendaraan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pengajar, yang berbisnis, yang berdagang keliling, usaha di rumah, berdagang di rumah. Tuhan memberkati, yang berbisnis online pun Tuhan berkati. Terima kasih. Rencana untuk renovasi gereja Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Dan rencana besok minggu juga Tuhan ibadah dan pemberkatan pernikahan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehatkan kami semua. Berkati para pelayan-pelayan-Mu, persiapan-persiapan yang dilakukan, keamanan, keselamatan, kesehatan semua Tuhan berikan. Terima kasih. Nyerahkan organisasi kami, rencana Rakernas mendatang di Jakarta Tuhan berkati. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa kiranya Tuhan menguduskan, berguna bagi pekerjaan, dan nama-Mu dipermuliakan dalam pekerjaan ini ya Tuhan. Sekali lagi, sehatkan seluruh umat-Mu, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Tambah-tambahkan bilangan orang percaya dalam persekutuan pekerjaan Tuhan di eklesia ini Tuhan. Terima kasih, jiwa-jiwa yang sudah ada juga berikan kesungguhan, kesetiaan. Jelang kedatangan Tuhan, kami semua semakin indah di hadapan Tuhan. Anak-anak-Mu yang bepergian, yang belum kembali dari pekerjaan, tibakan rumah dengan selamat. Bahwa kami melewati malam hari ini, berikan kami umur panjang, badan sehat, dan berkat-berkat yang sudah diperbaharui. Sebelum kami berpisah dari ruang ini Tuhan, kiranya kami semua boleh menerima berkat Tuhan pada malam hari ini.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah, damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman penyertaan Roh-Nya Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya, mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.